Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Karena atas kehendaknya lah kalian telah menyelesaikan materi bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentunya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini bukan sesuatu hal yang baru. Karena setiap hari Senin, kalian telah mendengarkannya pada pelaksanaan upacara bendera di lingkungan sekolah. Nah, apa itu? Bagaimana makna alinea pertama? Alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif dan subjektif. Apa itu dalil objektif? Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena penjajahan menganggap bahwa manusia tidak semua sama derajatnya. Nah, jadi itu. Makanya tidak dibenarkan. Kemudian, pada alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif. Apa itu dalil subjektif? Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Baiklah, sekarang kita masuk pada alinea yang kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan ini. Tentunya kemerdekaan ini menghendaki tercapainya cita-cita nasional. Cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti bangsa Indonesia terlepas dari bentuk penjajahan apapun. Kemudian bersatu, negara Indonesia menghendaki adanya persatuan tanpa terjadinya yang namanya disintegrasi bangsa. Yakni baik dari segi geografis maupun dari segi sosial. Jadi harus bersatu. Kemudian berdaulat. Berdaulat berarti bangsa Indonesia bebas menentukan arah kebijakan untuk kemajuan negara ini. Jadi bebas untuk menentukan apa yang hendak dilakukannya untuk kepentingan baik itu dalam negeri maupun melakukan hubungan dengan luar negeri. Melakukan kerjasama dengan negara manapun yang dia kehendaki tanpa ada campur tangan dari negara lain. Jadi itu. Sekarang kita masuk pada alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia sehingga negara Indonesia ini merdeka. Akan tetapi ada nilai spiritual, ya, ada motivasi spiritual bahwasanya
negara Indonesia merdeka selain karena perjuangan bangsa Indonesia, akan tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, kita masuk pada alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni alinea keempat. Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Prinsip negara Indonesia yang pertama adalah adanya tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuan negara yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian prinsip yang berikut, yakni ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi kita yang terdiri atas dua bagian, yakni bagian pembukaan dan bagian isi. Bagian isi inilah yang kita kenal dengan batang tubuh atau pasal-pasal. Kemudian prinsip yang ketiga, bentuk negara, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian prinsip yang terakhir tentang dasar negara. Jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat 5 sila. Jadi terdapat 5 sila yang ada pada dasar negara ini yang kita kenal dengan Pancasila. Inilah kelima sila inilah yang harus dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam berbangsa maupun dalam bernegara. Oke, demikian video kali ini. Nantikan video berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.